Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Johan Bintang Pratama dengan NIM 120323063 akan mempresentasikan esai yang sudah saya bikin. Jadi di video kali ini saya akan membacakan beberapa poin-poin aja dari esai yang sudah saya buat seperti itu. Jadi ringkasan dari esai ini tuh, pertama saya bakal bacain terlebih dahulu dari pendahuluan. Jadi latar belakangnya yaitu transformasi digital telah mengubah fundamental interaksi industri dan layanan publik. Di tengah perubahan ini, profesional informatika menjadi aktor utama yang merancang dan mengelola sistem digital yang berdampak luas. Selanjutnya, poin kedua yaitu definisi profesionalisme. Profesionalisme informatika tidak lagi hanya soal penguasaan teknis seperti coding atau teknologi, tetapi mencakup etika, tanggung jawab sosial, dan kesiapan untuk terus belajar seperti itu. Tujuan esai ini saya buat adalah menguraikan integrasi antara kompetensi teknis, etika profesi, soft skill, dan prinsip belajar sepanjang hayat berdasarkan rangkaian kuliah tamu yang telah saya ikuti seperti itu. Jadi 3 poin yang sudah saya bicarakan barusan merupakan pendahuluan dari esai yang sudah saya buat. Poin kedua ada etika profesi dan tanggung jawab sosial. Di sini juga terdapat 3 poin. Yang pertama ada studi kasus sektor kesehatan, yaitu implementasi sistem seperti HIS, LIS, dan PACS menunjukkan vitalnya peran IT dalam pelayanan medis. Poin kedua ada integritas dan kerahasiaan data, yaitu data pasien adalah aset sensitif yang dilindungi regulasi ketat. Profesionalisme diuji melalui kemampuan menjaga privasi dan menahan diri dari penyalahgunaan akses data demi rasa penasaran pribadi, seperti itu. Yang terakhir dari poin kedua dari etika profesi dan tanggung jawab sosial, yaitu netralitas teknologi dan dampak sosial. Yaitu teknologi seperti AI bersifat netral, dampaknya bergantung pada penggunanya. Profesional informatika harus sadar bahwa keputusan teknis atau arsitektur atau algoritma memiliki konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat, seperti itu. Poin ketiga ada esensi soft skill dan lingkungan kerja dinamis. Di sini juga terdapat 3 poin. Jadi masing-masing saya ringkas menjadi 3 poin untuk persubabnya. Ini yang pertama ada komunikasi lintas profesi, yaitu di rumah sakit maupun industri, profesional IT harus mampu menjelaskan masalah teknis kepada tenaga non teknis agar solusi dapat diterapkan secara efektif. Jadi kita sebagai orang IT itu tidak cuman membicarakan hal-hal teknis, karena kan memang nggak semua masyarakat atau nggak semua user itu kan tahu apa sih teknologi kayak gitu. Jadi kita sebagai profesional dalam bidang IT kan perlu menjelaskan secara bahasa umum gitu, supaya masyarakat tuh bisa lebih mudah memahami, seperti itu. Selanjutnya ada kolaborasi tim. Dunia kerja masa depan bersifat interdisiplin, kemampuan kerjasama, manajemen waktu, kepemimpinan, dan problem solving menjadi penentu keberhasilan karir. Dan poin terakhir ada pengambilan keputusan strategis, yaitu profesional informatika ini berperan memberikan rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan etis. Selanjutnya poin keempat yaitu prinsip belajar panjang hayat. Jadi atau lifelong learning. Jadi yang pertama itu ada adaptabilitas terhadap perubahan. Jadi teknologi dan bahasa pemrograman berkembang sangat cepat dan mudah usang. Ini tuh sebenarnya problem untuk semua developer sih, karena memang kita lihat itu di beberapa company, bahkan beberapa developer itu masih menggunakan tech stack atau programming language, bahasa pemrograman yang masih versi dulu banget. Contohnya tuh kayak Laravel. Ya mungkin Laravel memang selalu update.
Cuman emang beberapa user tuh nggak mau update ke versi yang lebih terbaru kayak gitu. Jadi mereka tuh masih menggunakan kerangka berpikir atau cara pemrograman di masa mereka. Jadi kan pasti dong di beberapa perusahaan itu pengennya update kayak gitu. Cuman memang programmer-programmer yang kolot itu mereka masih menggunakan cara lama untuk karir mereka kayak gitu. Selanjutnya ada metode pengembangan diri, yaitu belajar sepanjang hayat dilakukan secara formal atau pelatihan atau sertifikasi maupun informal, atau belajar mandiri komunitas dan dokumentasi. Jadi pelatihan ini sudah banyak ya di tahun 2026 ini. Contohnya bisa kayak di coding, build Angga segala macam, kita bisa ngikut kursus-kursus yang mereka udah sediain kayak gitu. Kita sebagai developer pasti sangat terbantu sih adanya kursus seperti itu gitu. Selanjutnya yang terakhir ada pola pikir terbuka, yaitu prinsip ini tuh membangun sikap rendah hati, tidak cepat puas, dan kesiapan menghadapi tantangan baru di masa depan. Dan poin terakhir ada refleksi pribadi sebagai calon profesional. Di sini nih ada kesadaran dini, yaitu menyadari bahwa etika dan kejujuran akademik harus dipupuk sejak masa kuliah sebagai landasan keputusan profesional di masa depan. Jadi memang ada beberapa mahasiswa itu ini sebenarnya nggak masalah sih, masih fokus di perkuliahan mereka. Cuman jadi problem itu kita kan perlu beradaptasi sesuai kemajuan zaman. Jadi menurut saya kalau kita terlalu lama untuk prepare, sekecil apapun seperti CV segala macam itu belum dibuat sejak saat ini sih, itu keterlaluan menurut saya, karena memang hal-hal kayak gitu perlu apalagi kita di IT ya, portofolio itu penting banget. Dan proyek-proyek yang udah kita bikin tuh penting banget untuk kita dokumentasi. Jadi hal-hal kayak gitu perlu dipersiapkan untuk saat ini juga sih kayak gitu. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan. Jadi komitmen untuk melatih soft skill melalui organisasi, kemahasiswaan, dan proyek kolaboratif. Ini sebenarnya menurut saya juga kurang tepat. Sebenarnya kita sebagai IT berorganisasi itu mungkin ada yang perlu, ada yang enggak ya. Menurut saya tergantung plan karirnya masing-masing sih. Karena emang di beberapa organisasi itu fokusnya enggak di IT. Jadi oke lah mereka mungkin mendapatkan soft skill ya. Cuman yang perlu dicermati juga cara berpikir developer itu kan beda banget ya. Cara berpikir software engineer atau software developer itu kan beda banget. Hal-hal ya kayak di organisasi itu menurut saya kurang relevan sih apa yang ada di dunia IT ya gitu. Itu menurut saya. Tapi kalau kalian mau, ataupun saya juga, kalau mau masuk ke organisasi yang sesuai bidang ya, contoh seperti kalau yang di Telkom ini ada coder, itu mungkin oke banget ya. Jadi daripada organisasi seperti seperti Hima, seperti BEM, itu menurut saya kurang relevan untuk saya sebagai orang yang di dunia IT kayak gitu. Selanjutnya ada kesiapan masa depan, yaitu mahasiswa memahami bahwa ilmu di perkuliahan hanyalah dasar. Jadi sehingga harus terus mengembangkan diri agar tetap relevan dan kompeten. Jadi jangan terlalu mengutamakan materi-materi yang ada di perkuliahan. Kita tetap mencari referensi dari luar seperti itu. Terakhir yaitu kesimpulannya, secara sintesis, profesionalisme informatika adalah integrasi utuh antara kompetensi teknis, etika soft skill, dan komitmen belajar terus-menerus. Dan harapan saya dengan persiapan yang menyeluruh, mahasiswa itu dapat berkontribusi positif dalam mendukung transformasi digital yang beretika dan bermanfaat bagi masyarakat luas seperti itu. Selanjutnya untuk refleksi pribadi dalam perjalanan menjadi profesional informatika, kalau dari saya ya, pemahaman makna profesionalisme. Jadi saya tuh menyadari bahwa menjadi seorang profesional informatika bukan sekedar tentang kemampuan menulis kode atau coding atau coder atau membangun sistem teknis canggih. Jadi profesionalisme sejati menurut saya juga integritas untuk menjaga nilai-nilai etika, membangun kepercayaan publik, dan memiliki kedewasaan moral dalam setiap tindakan seperti itu. Jadi kita jangan terlalu push
atau grinding di hard skill. Kita tuh perlu soft skill juga gitu, salah satunya ya etika segala macam seperti itu. Karena kan di karir kan kita nggak bisa egois ya, buat saya ingin menjadi semisal menjadi front engineer, oke saya pengen coding doang, itu nggak bisa. Karena emang di dunia IT, khususnya di dunia IT kan kita perlu diskusi ya sesama developer ya. Jadi gimana sih caranya sebuah aplikasi ini tuh bisa dipakai untuk user-user gitu. Jadi supaya aplikasi yang kita bangun bisa lebih optimal karena ada diskusi tersebut seperti itu. Jadi mungkin itu saja untuk presentasi saya. Saya Muhammad John Bintang Pratama dengan NIM 12032300063. Izin mengakhiri presentasi untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.